Selamat pagi semuanya. Saya berharap hari ini kita ada kegairahan yang baru dan selalu ada kegairahan yang baru dalam hidup kita ketika kita bersekutu dengan Tuhan, ketika kita menjalani hidup ini karena kita tahu kita hidup tidak sendirian, ada Tuhan yang menyertai kita, ada Tuhan yang senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Kalau kita menerima firman dan firman itu bukan sebagai pengajaran dalam hidup kita, tapi kita tahu bahwa firman itu adalah kehidupan Allah sendiri yang ada di dalam hidup kita, yang ditanamkan dalam hidup kita, maka kehidupan kita tidak pernah akan sama lagi. Kehidupan kita tidak pernah sama seperti orang-orang pada umumnya. Karena apa? Di dalam kita ada kehidupan Allah. Dan ketika kehidupan Allah itu keluar dari hidup kita, maka yang ada di luar kita itu yang akan kita pengaruhi. Kita tidak akan terpengaruh dari apa yang sedang terjadi di dunia ini karena kehidupan Allah adanya di dalam kita. Tapi apa yang ada di dalam kita itu yang harus mempengaruhi apa yang ada di luar kita. Nah, kita sudah melihat, kita sudah belajar dari apa yang terjadi dalam kehidupan Abraham, Elisa, Yesaya, dan Yohanes. Ketika matanya dibukakan, telinganya dibukakan oleh Tuhan, maka hal-hal yang baru terjadi. Mujizat-mujizat yang baru terjadi. Hal-hal yang ilahi, hal-hal yang ajaib. Yang mungkin selama ini belum pernah terjadi dalam hidupmu. Ketika matamu dan telingamu dibukakan oleh Tuhan, maka itu akan terjadi di dalam hidupmu. Karena Tuhan tidak pernah memendam mujizatnya. Tuhan tidak pernah menyimpan mujizatnya. Dia pasti akan melakukannya untuk kita. Dia pasti mau melakukannya untuk kita, orang-orang percayanya, orang-orang benarnya. Kalau kita orang-orang benarnya, jangan pernah takut hidup di dunia ini. Karena di dalam kita ada Allah, pencipta langit, bumi, laut beserta dengan segala isinya. Di dalam kita ada firman yang adalah Yesus Kristus sendiri yang sudah menang atas dosa dan maut. Jadi jangan pernah takut menjalani kehidupan ini, karena di dalam kita ada roh yang luar biasa, ada roh yang perkasa, yang lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Oh, saya percaya ketika mata kita, telinga kita dibukakan oleh Tuhan, maka ada satu gambaran yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Dan ketika kita melihat gambaran itu, kita bisa melihat bahwa Tuhan sungguh-sungguh luar biasa. Ketika Abraham dibukakan mata dan telinganya, dia bisa melihat tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan itu bukan hanya sekedar untuk dirinya saja, tetapi untuk keturunannya, keturunannya. Sampai menjadi satu bangsa keturunannya. Itu adalah tanah yang luas. Bukan tanah yang hanya bisa didirikan satu rumah atau dua rumah. Tidak. Tetapi itu satu tanah yang bisa dibangun berapa ratus kota. Jadi bukan hanya rumah saja yang akan dibangun di tanah perjanjian itu. Tapi kota-kota dibangun. Tuhan sedang bekerja dan saya percaya Tuhan sedang membangkitkan kita untuk membangun kota-kota yang sudah runtuh, kota-kota yang sudah sunyi, sehingga kota-kota itu dibangkitkan kembali, dipulihkan kembali. Ketika Elisa dibukakan mata dan telinganya, dia tidak takut menghadapi pasukan musuh. Dan inilah seharusnya yang terjadi dalam hidup kita. Kalau mata kita, telinga kita dibukakan oleh Tuhan, kita tidak pernah takut melihat keberadaan musuh. Karena kita tahu yang menyertai kita jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat. Ya, tidak ada Allah yang bisa menandingi Allah kita. Kita punya Allah yang luar biasa. Yesaya di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, tapi dia melihat tahta, dia melihat sorga, dia melihat raja. Nah, pada saat itu seharusnya ketika dia bisa melihat hal-hal yang ilahi, dia mati. Tetapi karena malaikat memberikan bara itu dalam mulutnya, menyentuhkan gambaran dari Yesus Kristus, sudah mencurahkan darahnya di mezbah untuk kita sekalian. Kita yang tadinya tidak bisa melihat sorga. Jadi jangankan masuk ke dalam sorga, melihat saja tidak bisa.
Tapi dengan pengorbanan Yesus Kristus, kita bisa bukan hanya melihat, tetapi kita masuk dan kita menjadi ahli waris kerajaan sorga. Haleluya, sesuatu yang baru terjadi. Yohanes ketika mata dan telinganya dibukakan, dia bisa melihat sorga. Padahal dia secara fisik ada di Pulau Patmos, di mana dia dibuang. Dia ada di Pulau Patmos, tetapi rohnya diangkat, rohnya dikuasai oleh Roh Kudus, dan dia bisa melihat sorga yang mulia. Tempat di mana kita berada tidak berarti apa-apa, karena sorga yang mulia itu jauh lebih indah dari apapun yang pernah ada di dunia ini. Dan sorga yang mulia itu, sorga yang indah itu bisa diturunkan pada saat kita masih hidup. Bukan tunggu kita meninggal, tapi ketika kita masih hidup, sorga akan diturunkan. Karena Yesus sudah mengajarkan, berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Artinya kerajaan sorga bisa ada di muka bumi ini. Ketika kita menjadi orang-orang benarnya, kita menjadi orang percayanya yang benar-benar memiliki ketaatan mutlak. Sehingga sorga terbuka dan suasana sorga bisa turun atas hidup kita. Haleluya, haleluya. Nah, ini mata dan telinga yang dibukakan oleh Tuhan. Nah, pertama-tama yang harus kita lakukan, kita harus membuka mata kita terlebih dahulu. Membuka mata dan telinga kita. Karena terkadang kita berharap Tuhan melakukannya untuk kita. Tetapi dari kita pasif. Ingat, kekristenan bukan pasif. Kekristenan itu agresif. Kekristenan tidak pernah pasif. Kalau saudara menjadi pasif, artinya ada yang salah di dalam kekristenanmu. Kekristenan itu agresif. Sebelum Tuhan membuka mata dan telinga kita, kita yang harus membuka terlebih dahulu mata dan telinga kita. Nah, bagaimana ceritanya? Saya mau ambil satu kisah yang saudara pasti udah tahu semua. Kisah yang cukup sering diperdengarkan. Tetapi dari sini kita bisa melihat apa yang Tuhan inginkan. Lukas pasal 15. Lukas pasal 15 ayat 11. Lukas 15 ayat 11 sampai ayat 13 dulu. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Kita belajar dari anak yang bungsu. Tulis dulu poinnya. Yang pertama, tidak memiliki mata dan telinga yang terbuka. Dari ayat yang kita baca, anak bungsu ini tidak memiliki mata dan telinga yang terbuka. Kenapa bisa seperti itu? Perhatikan, dia minta warisan kepada ayahnya. Dan Bapak selalu memiliki warisan. Saudara harus tahu, Bapak selalu memiliki warisan. Ketika anaknya ini minta warisan, warisan itu diberikan. Kenapa? Karena warisan memang haknya anak. Ya, diberikan warisannya. Tetapi kenapa anak ini begitu menerima warisan justru keluar dari rumah? Karena dia tidak memiliki mata dan telinga yang terbuka. Maksudnya apa tidak memiliki mata dan telinga yang terbuka? Kalau kita memiliki mata dan telinga yang terbuka, ingat ini, di dalam kehidupan rumah, keluarga, harus ada one spirit, one destiny, dan one agenda. Harus ada satu roh, satu tujuan, dan satu agenda dengan Bapa. Karena kalau tidak ada kesatuan, ini membuat keadaan di rumah itu tidak menjadi kuat. Ya, itu sebabnya kenapa anak bungsu ini tidak memiliki mata dan telinga yang terbuka. Jadi ini ceritanya awalnya.
Anak bungsu ini sudah tinggal di dalam rumah tetapi tidak memiliki mata dan telinga yang terbuka. Dia tidak satu roh, tidak satu tujuan, tidak satu agenda. Kalau dia satu roh, dia tidak akan minta warisan. Kenapa? Karena dia ada di rumah. Kalau dia satu tujuan, dia tidak akan keluar. Kenapa? Bapaknya di rumah. Kalau dia satu agenda, dia tidak akan keluar rumah karena bapaknya ada di rumah. Dia pasti akan meleburkan diri dalam kehidupan bapaknya. Nah, kalau saudara mau menerima warisan dan warisan itu berfungsi dengan baik dan sempurna dalam hidupmu, engkau harus memiliki satu roh, satu tujuan dan satu agenda dengan Bapa. Di dalam rumah harus Bapa yang mengatur, jangan anak yang mengatur. Nah, anak bungsu ini dia mengatur sendiri. Dia mengatur sendiri. Warisannya seharusnya belum waktunya untuk dia terima, tetapi dia minta. Oke, diberikan. Ketika diberikan, orang yang menerima warisan harusnya lebih mendukung lagi. Ya, kegiatan Bapa. Apa yang dilakukan oleh Bapa. Tetapi ini sudah terima warisan malah pergi keluar. Nah, untuk kita bisa memiliki satu roh, satu tujuan dan satu agenda dengan Bapa, kita harus memiliki hati yang lembut. Mudah dibentuk, mudah diajar dan mau berubah. Kita harus memiliki hati yang lembut, mudah dibentuk, mudah diajar dan mau berubah. Nah, ketika kita memiliki hati yang lembut, ingat, tanah yang baik itu menyerap benih. Tanah yang baik, benihnya bukan ada di atas tanah. Tanah yang baik, benihnya ada di dalam tanah. Diserap oleh tanah. Ya. Kalau kita mau satu roh, satu tujuan, satu agenda. Tujuannya apa kalau kita satu roh, satu tujuan, dan satu agenda dengan Bapa? Kita akan melihat sesuatu yang lebih besar lagi. Dan akhirnya yang tercipta, yang terjadi dalam dunia ini bukan agenda Bapa rohani lagi, tetapi agenda Bapa di sorga. Karena tujuan kita ada di muka bumi ini untuk mewujudkan isi hati Bapa di sorga. Nah, kalau kita langsung ke Bapa di sorga, mungkin kita akan mengalami kendala. Itu sebabnya Tuhan memberikan Bapa rohani supaya saudara mengerti isi hati Bapa. Kalau saudara memiliki Bapa di dunia ini dan saudara tidak bisa mengerti isi hati Bapamu yang di dunia ini, apalagi mengerti isi hati Bapa di sorga. Itu sebabnya Tuhan berikan Bapa rohani. Supaya saudara lebih bisa melihat, lebih bisa mendengar. Tujuannya seperti itu. Tetapi kalau kita melihat anak bungsu ini, dia tidak memiliki mata untuk melihat dan tidak memiliki telinga untuk mendengar. Secara fisik dia memilikinya, tetapi secara roh dia tidak memilikinya. Sehingga dia tidak bisa tahu agenda Bapaknya apa. Tujuan Bapaknya apa? Roh dari Bapaknya ini seperti apa bekerjanya? Karena rohnya beda, saudara. Ketika dia keluar, dia berfoya-foya. Sedangkan Bapaknya tidak berfoya-foya. Artinya rohnya beda. Seharusnya anak memiliki roh yang sama dengan Bapaknya. Sehingga pekerjaan Tuhan selalu ada yang melanjutkan. Pekerjaan Tuhan harus ada yang melanjutkan, tidak boleh terhenti. Itu sebabnya para anak miliki satu roh, satu tujuan, satu agenda dengan Bapa. Jangan punya agenda sendiri, jangan punya tujuan sendiri, jangan punya roh sendiri. Ayo miliki roh yang sama dengan Bapa, sehingga agenda Bapa di sorga itulah yang akan terjadi dalam hidup kita. Ketika kita memiliki hati yang lembut, ya ditaburkan benih firman seperti apapun juga kita serap. Kita tidak melawan. Ya, kita tidak tegar tengkuk seperti bangsa Israel. Kita menyerap. Ketika dibentuk, walaupun tidak enak. Karena kalau namanya dibentuk itu tidak enak.
Ada bagian-bagian yang harus diselaraskan. Ketika dibentuk, ya kita merelakan. Karena tujuannya pasti baik. Kalau saudara melihat semua ya hiasan-hiasan yang baik, ketika dibentuknya itu pasti nggak enak. Karena ada yang dipotong, ada yang mesti ditambah lagi, dipotong lagi, supaya apa? Supaya jadi sesuai dengan tujuan Tuhan. Ingat, kita adalah bagian yang mulia. Kita adalah pajangan yang mulia, yang berasal dari emas. Nah, kalau kita mau menjadi pajangan yang luar biasa, menjadi bagian tubuh yang luar biasa, yang mulia, pasti akan dibentuknya lebih lagi, supaya lebih mulia lagi. Ya. Nah, kita harus mudah dibentuk, mudah diajar. Ketika diajar, disampaikan firman, kita tidak mempertanyakan, kita terima dulu. Itu sebabnya kenapa di dalam pengajaran seperti ini, kita harus menerima terlebih dahulu di dalam roh. Kita bisa berkata, yes, amin. Kita respon. Setelah itu baru kita melihat lagi, baru kita dengar lagi, baru kita catat yang sempurnanya. Tetapi ketika mendengar secara live ini, kita mau terima dulu di dalam rohnya. Yang penting rohnya ini kita terima. Jadi kita tahu bahwa Tuhan menginginkan seperti apa. Tujuan Tuhan jadi benar-benar tercapai dalam hidup kita. Dan biar kita itu mau berubah. Karena ingat sekali lagi, kalau kita mau orang lain berubah, kita harus berubah terlebih dahulu. Kita tidak bisa mengharapkan orang lain berubah. Kita hanya bisa mengharapkan diri kita sendiri berubah. Jangan berharap kita bisa mengubah orang lain kalau kita belum bisa mengubah diri kita sendiri. Kita harus bisa mengubah diri kita. Jadi kalau berdoa, pertama-tama yang harus diubahkan adalah diri kita sendiri. Mana bagian-bagian yang tidak tepat, ubah. Harus bisa berubah. Bagian yang tidak akurat yang mana, harus bisa diubah. Karena ketika bisa diubah, kita akan menjadi sesuatu yang mulia di hadapan Tuhan. Kita adalah aset sorga. Haleluya. Jangan biarkan dunia ini mencemari kita. Karena kita adalah aset sorga. Lalu, miliki frekuensi dan sudut pandang yang sama dengan Bapa. Frekuensi kita harus sama. Sudut pandang kita harus sama dengan Bapa. Sehingga ketika Bapa melakukan sesuatu, kita sudah tahu tujuan Bapa apa. Nah, anak bungsu ini, dia memiliki frekuensi yang berbeda. Dia punya sudut pandang yang berbeda. Dari sudut pandangnya, warisan yang diberikan kepadanya adalah haknya, dan ketika menjadi haknya, dia akan pakai untuk kesenangannya. Jadi dia punya sudut pandang yang seperti itu. Itu sebabnya ketika terima warisan, dia keluar. Nah, saudara harus tahu, warisan bukan untuk dijual. Para anak rohani dengar, warisan bukan untuk dijual. Warisan diberikan untuk melanjutkan tugas Bapa. Assignment yang diberikan Tuhan kepada Bapa. Lalu Bapa punya warisan, diberikan kepada anak. Anak melanjutkan. Saya beri contoh begini. Seorang Bapa memiliki perusahaan. Ketika perusahaan ini diwariskan kepada anaknya ini jangan jual perusahaannya. Karena kalau perusahaannya dijual, uangnya akan habis. Tetapi warisan yang diberikan berupa perusahaan ini harus dilanjutkan. Supaya lebih berkembang lagi. Kira-kira begitu kalau dalam dunia usaha. Nah, Bapa di sorga memberikan kepada Bapa rohani
warisan yang dapat diberikan kepada anak-anaknya. Nah, warisan ini bukan untuk dijual atau ditukar. Karena ketika engkau menjual atau menukarnya, maka warisan ini akan habis. Kita lihat dalam Ibrani 12. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ibrani 12. Mulai ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Jadi perhatikan saudara, warisan yang kita berikan itu adalah hak kesulungan kita. Ya, di dunia ini, hak sebagai anak yang sulung berbeda dengan hak anak-anak yang lain. Karena anak yang sulung mendapatkan 2 kali lipat daripada anak-anak yang lain. Ya, jadi kalau anaknya ada 5, yang lain dapat 1/5. Nah, yang sulung dapat 2/5. Atau kalau anaknya 5, dibaginya 6. Yang sulung dapatnya 2/6. Jadi yang sulung selalu dapat 2 bagian, lebih banyak. Nah, di dalam kerohanian, semua anak rohani bisa memiliki hak kesulungan. Hak sebagai anak yang sulung. Itu sebabnya Elisa, walaupun bukan sebagai anak yang sulung dari Elia, dia bisa mendapatkan double portion. Karena secara roh, semua anak bisa menerima hak kesulungan. Warisan sebagai anak yang sulung. Nah, warisan ini, hak kesulungan ini jangan ditukar, jangan dijual. Esau menjualnya kepada Yakub. Ketika Esau menjualnya kepada Yakub, secara fisik, secara lahiriah tidak terjadi apa-apa. Itu hanya perbincangan biasa, hanya keluar perkataan dari mulut. Ya, Yakub memberi bubur kacang merahnya kepada Esau. Tapi Yakub minta hak kesulungan. Nah, pada saat itu Esau belum didoakan. Dan waktu Esau melihat, dia habis berburu, lapar, haus, lihat ada makanan ini kayaknya enak, ditambah ini baru mateng. Ya dia berikan, ya untuk apa hak kesulungan? Karena selama ini hidupnya seperti ini. Tapi akhirnya ketika dia berkata, iya engkau ambil hak kesulungan itu. Di dalam roh hak kesulungan itu sudah pindah. Jadi hati-hati saudara. Jangan menganggap remeh hak kesulungan. Jangan menganggap remeh warisan. Jangan pernah berkata, warisan yang aku terima dari Bapakku tidak berguna. Jangan seperti itu. Karena engkau tidak tahu di dalam roh sedang terjadi apa. Ketika Esau menjual hak kesulungannya kepada Yakub, saat itulah hak kesulungannya sudah hilang. Bukan ketika didoakan oleh Ishak. Tetapi saat itu sudah hilang. Sudah berpindah tangan. Ketika akhirnya Ishak memberkati Yakub. Sebagai anak yang sulung. Esau tidak terima berkat sebagai anak yang sulung. Ketika waktu pembagian itu terjadi, Esau menangis. Bukan masalah Esau ditipu oleh Yakub. Bukan masalah itunya. Bukan masalah Yakub menipu Ishak juga karena menyamar jadi Esau. Itu hanya akibat karena Esau menjual hak kesulungannya.
Kalau kita pegang hak kesulungan kita, warisan itu kita tidak jual. Kita tidak berikan kepada yang lain, tetapi kita terima untuk melanjutkan apa yang Bapa kita lakukan. Maka apapun yang dilakukan oleh Yakub tidak akan berpengaruh kepada hak kesulungan Esau. Seandainya Yakub pada saat itu, dia menipu Ishak, dia menyamar sebagai Esau. Ketahuilah, kalau pada saat Esau mau bubur kacang dari Yakub itu, dan ketika diminta hak kesulungannya, Esau berkata, aku tidak akan menjualnya. Dan dia tidak makan bubur kacang merah itu, dan dia tetap berpegang kepada hak kesulungannya. Saya yakin Ishak akan tahu bahwa itu Yakub yang mau didoakan, bukan Esau. Sehingga ketika didoakan, Esau akan menerima warisan sebagai anak yang sulung. Saya berharap saudara mengerti. Karena sesuatu yang terjadi di dalam roh, itu menentukan apa yang terjadi di dalam alam lahiriah. Kelihatannya Yakub menipu Esau, Yakub menipu Ishak. Tetapi yang harus kita ketahui, segala sesuatu tidak akan terjadi tanpa ada Tuhan yang intervensi di situ. Karena ingat, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Gitu. Tidak ada satupun yang jadi dari semua yang dijadikan tanpa ada firman. Tanpa ada Allah. Artinya segala sesuatu yang terjadi karena ada yang mengendalikan. Siapa yang mengendalikan? Tuhan. Dan kita harus tahu Allah kita adalah roh. Jadi kalau warisan yang diberikan oleh Bapa kepada kita, ini warisan yang luar biasa. Perhatikan, Esau harusnya anak sulung. Yang menggantikan Ishak harusnya Esau. Janji Tuhan kepada Abraham turun kepada Ishak dan harusnya turun kepada Esau. Tetapi karena menjual hak kesulungannya, menukar hak kesulungannya, dari Ishak turun ke Yakub, bukan ke Esau. Lalu umat pilihan Tuhan, bangsa yang menjadi umat pilihan Tuhan dari Yakub, bukan dari Esau. Yakub diganti nama menjadi Israel, dan Israel menjadi umat pilihan Tuhan. Jadi saudara, warisan saudara pasti akan terima. Sebagai seorang anak, saudara pasti akan menerima warisan. Tetapi ini yang perlu saudara ketahui. Jangan menjual warisan itu dengan apapun juga. Jangan menukar warisan itu dengan apapun juga. Maksudnya seperti apa? Kalau saudara menerima warisan roh, engkau punya kapasitas roh yang luar biasa. Lalu engkau melakukan pelayanan, engkau melakukan tugas, engkau mendoakan orang untuk menerima uang. Artinya engkau sedang menjual warisanmu. Engkau melayani Tuhan untuk terima uang. Itu engkau sedang menukar warisanmu. Engkau memiliki segala sesuatu demi uang, engkau sedang menukarnya. Anak bungsu ini menukar warisannya dengan uang. Dan karena menukarnya dengan uang, uang pasti habis. Dengar saudara, uang adalah mamon. Ketika kita punya hati, kecenderungan hati kepada uang, kepada mamon, maka apa yang ada pada kita habis semua. Karena apa? Karena kita tidak memiliki mata dan telinga yang terbuka, sehingga apapun yang ada pada kita akan diambil. Seandainya uangnya tidak habis, kapasitas roh kita yang kedodoran, yang habis, tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Ketika Tuhan mau berikan tugas kepada kita, kita tidak punya kapasitas untuk melakukannya. Kalau kita melihat apa yang terjadi dalam kehidupan anak bungsu ini seperti jenis tanah hati yang semak duri. Kalau kita lihat Matius 13 ayat 22, kita buka Matius 13.
ayat 22. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Jadi firman yang adalah kepenuhan Tuhan sendiri, itu harusnya yang ada di dalam kita, jadi terhimpit. Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan tercekik. Jadi firman itu tercekik. Karena tercekik, mati lemas. Sehingga firman itu tidak berbuah. Kenapa kita tidak bisa menghasilkan buah? Karena firman tercekik. Dengan apa? Dengan kecenderungan hati kepada uang, kepada mamon. Nah, ini yang harus kita bereskan. Hidup kita tidak ditentukan oleh uang. Hidup kita ditentukan oleh Tuhan. Tuhan yang memiliki segalanya. Tuhan bisa memberikan segalanya. Kalau kita cenderung kepada mamon, mamon ini akan menghimpit kita, mencekik kita sehingga firman yang seharusnya tertanam, kehidupan Allah yang seharusnya tertanam dalam hidup kita itu menjadi mati begitu saja. Sehingga tidak ada pertumbuhan, kita tidak menuai hasil yang 100 kali lipat karena firman tercekik, firman mati. Nah, kalau saudara perhatikan, sudut pandang kita harus sama dengan Bapa yang ada di rumah. Ya. Harus sama. Nah, ada contoh lagi soal 10 gadis. Ya, di Matius 25 saya ceritakan saja ada 10 gadis. Pertama-tama dikatakan ada 10 gadis. Belum ada pemisahan, belum ada perbedaan. Mereka 10 gadis, artinya mereka semua sama. Lalu tiba-tiba ada perbedaan. Yang 5 gadis bijaksana. Dia bawa pelita dan dia bawa minyaknya, cadangan minyak. Sedangkan yang 5 lagi dikatakan gadis yang bodoh. Dia bawa pelita tetapi dia tidak bawa cadangan minyak. Jadi minyaknya hanya ada yang di dalam pelita itu. Nah, dari sudut sorga, dari sudut pandang sorga, pokoknya kalau mempelai datang, pelita harus menyala. Jadi ini bukan masalah ada minyak atau enggak. Pokoknya pelita harus menyala. Nah, 5 gadis yang bijaksana, karena dia sudah bawa cadangannya, dia tidak kehabisan minyak. Lalu 5 gadis yang bodoh ini kehabisan minyak. Ketika dia minta kepada gadis yang bijaksana berkata, jangan. Kalau minta sama kami, kita semua akan kehilangan. Pelitanya mati semua. Mendingan beli ke warung. Dia pergi beli ke warung. Ketika beli ke warung. Nah, saudara harus tahu. Dari sudut pandang gadis yang bodoh ini. Waktu dia ketuk-ketuk pintu, tidak dibukakan. Dari sudut pandang mereka. Aku sudah menanti lama. Aku bukannya tidak bawa pelita. Bawa pelita. Tapi mempelai kenapa lama datangnya? Kalau mempelainya datang saat itu juga, kan pelitaku masih nyala. Dan aku pergi bukan karena mau pulang, tapi mau beli minyak supaya apa? Supaya pelitanya tetap nyala. Dari sudut pandang gadis yang bodoh ini pasti seperti itu. Saya udah nunggu lama loh, tapi kenapa saya tidak boleh masuk? Tapi saudara harus tahu, dari sudut pandang Tuhan, Tuhan tidak melihat apa yang saudara lakukan. Karena kalau Tuhan berfirman, pelitamu harus menyala, artinya pelita harus tetap menyala. Saudara mengerti? Kalau Tuhan sudah berkata, pelitamu menyala, tidak ada alasan apapun juga untuk membuat pelita itu padam. Pelita harus tetap menyala sampai mempelai itu datang. Jadi harus disamakan sudut pandangnya. Kalau 5 gadis yang bodoh ini, makanya tidak dikatakan 5 gadis ini tidak pintar, tetapi bodoh. Bodoh itu bukan tidak pintar, tetapi ceroboh, lebih ke situ.
Kalau dia melihat dari sudut pandang Tuhan bahwa mempelai akan datang, dan mempelai datang yang sudah pasti waktunya tidak diketahui. Hanya mau datang tapi tidak diketahui. Lalu yang kedua, pelita harus menyala ketika mempelai itu datang. Nah, kalau sudut pandangnya disamakan, maka 5 gadis yang bodoh ini, dia pasti akan menyiapkan segala sesuatunya. Supaya pelita tetap menyala seperti apa? Karena ketika kita menyamakan sudut pandang, menyamakan frekuensi dengan Bapa kita, maka kita punya hikmat dari Tuhan. Roh hikmat akan dicurahkan oleh Tuhan. Sehingga kita menjadi orang yang bijaksana. Bukan orang yang bodoh, bukan orang yang ceroboh. Ada hikmat yang diberikan Tuhan untuk kita mengelola warisan yang diberikan oleh Bapa. Oh, saya berharap kita semua mengerti bahwa warisan yang diberikan kepada kita, ini adalah warisan yang luar biasa. Bagi anak bungsu, warisan ini begitu dia jual, dia menjadi kaya raya. Tapi dia lupa ketika dia ada di rumah bapaknya, dia pun adalah anak yang kaya raya. Itu sebabnya dikatakan di dalam Lukas 15 itu bahwa dia menjual hartanya itu. Dia jual hartanya, pergi ke negeri yang jauh, memisahkan diri dari bapaknya. Kenapa dia pergi ke tempat yang jauh? Supaya tidak dikejar oleh bapaknya. Takutnya bapaknya berubah pikiran, nanti mengejar dan minta warisannya lagi. Oh, bapak tidak ada yang punya hati seperti itu. Tapi anak yang sering curiga kepada bapak. Di sana, di tempat yang jauh itu, ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Hidup berfoya-foya adalah hidup menurut keinginan sendiri. Bukan hidup menurut keinginan Tuhan. Hidup berfoya-foya karena ingin dipuji. Dia berfoya-foya. Dia traktir teman-temannya. Supaya apa? Supaya dipuji. Ada kebanggaan. Dengar saudara, kebanggaan dari dunia ini, pujian dari dunia ini akan membunuh hidupmu. Itu sebabnya, biarkan Tuhan yang merompak hatimu. Sehingga engkau memiliki hati yang lembut, mudah dibentuk, mudah diajar, dan mau berubah. Supaya apa? Supaya ketika Tuhan memerlukan kita, kita siap. Kita punya roh yang sama dengan Bapa kita. Ketika Bapa kita sedang bertugas, kita ada di dekatnya. Bukan ada jauh. Sementara Bapa kita menunaikan tugas kerajaan, kita berfoya-foya. Itu bukan roh seorang anak. Biar roh seorang anak sekarang dicurahkan atas hidupmu. Sehingga engkau bisa mengerti persediaan sorga yang diberikan dalam hidupmu. Itu sungguh-sungguh luar biasa. Haleluya. Saya percaya Tuhan mau bekerja di tengah-tengah kita. Poin yang kedua. Ayat 14 sampai ayat 16. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Yang poin kedua, anak bungsu ini tidak memiliki kapasitas. Kalau kita tidak memiliki kapasitas, otomatis mata kita tidak pernah terbuka. Telinga kita tidak pernah terbuka.
Bagaimana supaya kita memiliki kapasitas? Kapasitas itu harus dibangun. Tidak bisa langsung terjadi dalam sekejap mata. Harus dibangun. Kita harus bangun manusia roh kita. Supaya apa? Supaya kapasitas kita terus ada. Kapasitas kita terus terbangun. Makin tinggi, makin kuat. Makin tinggi, makin kuat. Sampai kita dikuasai oleh roh. Karena ketika kita dikuasai oleh roh, barulah terbuka hal-hal yang ilahi itu. Barulah terbuka hal-hal yang luar biasa itu. Kita harus hidup membangun manusia roh kita. Dipenuhi oleh roh. Dipimpin oleh roh. Sampai kita dikuasai oleh roh. Pada saat itulah kita percaya Tuhan memberikan segala sesuatu yang kita perlukan untuk menunaikan tugas kerajaan. Haleluya. Haleluya. Lalu, kenapa anak bungsu ini tidak memiliki kapasitas? Di dalam rumah, dia tidak membangun skillnya. Skill itu harus dibangun. Itu sebabnya saudara sebagai anak di dalam rumah, saudara itu diberikan tugas. Yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Ketika engkau punya ketaatan yang mutlak, maka engkau jadi punya skill. Engkau menjadi skillful. Yang tadinya tidak memiliki skill, menjadi punya skill. Karena Paulus berkata, ketika engkau datang, engkau itu tidak dipandang. Engkau itu tidak punya skill apa-apa. Tetapi sekarang orang memandangmu. Kenapa? Engkau punya kapasitas, engkau punya skill sekarang. Karena apa? Tuhan bekerja di dalam rumah. Ingat saudara, di luar rumah terjadi kelaparan. Anak bungsu ini menderita kelaparan di mana? Di luar rumah. Di luar rumah akan terjadi kelaparan. Tetapi di dalam rumah tidak akan terjadi kelaparan. Tidak akan pernah terjadi kelaparan di dalam rumah. Kalau kita ada di dalam rumah, kita berfungsi sesuai dengan fungsi kita masing-masing. Yang anak berfungsi sebagai anak, yang bapak berfungsi sebagai bapak, maka tidak pernah akan terjadi kelaparan di dalam rumah. Baik secara rohani maupun secara lahiriah. Tidak akan ada kelaparan. Karena Bapa di sorga yang memelihara kita. Nah kita itu harus diperlengkapi. Diperlengkapi itu bukan di luar rumah. Tapi di dalam rumah. Itu sebabnya seorang Bapa punya tugas untuk memperlengkapi anak-anaknya. Sehingga anak-anaknya ini tahu tugas apa yang Tuhan berikan kepadanya. Dan anak ini tahu dia harus melakukan apa dan bertindak seperti apa. Diperlengkapi di dalam rumah. Ketika saudara berada di dalam rumah, saudara akan diperlengkapi. Ketika saudara diperlengkapi, itu perlu ketaatan yang mutlak. Karena kalau terus-terusan adu argumen, terus-terusan adu pikiran, susah saudara. Karena biar bagaimana, Bapa di sorga sudah mengangkat seorang Bapa, membangkitkan seorang Bapa rohani supaya bisa memperlengkapi hidupmu. Jadi di luar rumah tidak bisa diperlengkapi, tetapi di dalam rumah bisa diperlengkapi. Yesaya 6 ayat 5, lalu kita baca lagi kitab Yesaya. Yesaya pasal 6, ayat yang kelima. Yesaya berkata begini, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Jadi kalau kita tidak bisa mengubahkan lingkungan kita yang akan mengubahkan kita. Hati-hati saudara hidup di luar rumah. Karena di luar rumah engkau bisa dipengaruhi sehingga engkau menjadi seperti orang yang berada di luar rumah. Engkau menjadi seperti cetakan dunia ini. Sedangkan Tuhan mau kita menjadi cetakan sorga. Kita menjadi aset sorga. Nah Yesaya ketika dia tidak berfungsi di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, dia menjadi najis bibir juga.
Tapi ketika dia berfungsi, dia bisa mengubahkan keadaan orang. Saudara tahu di zaman Yesaya, Hizkia yang tadinya harusnya meninggal, usianya bisa diperpanjang. Ada kehidupan yang baru dalam kehidupan Yesaya. Saya percaya ketika saudara benar-benar mau memiliki kapasitas, saudara mau memiliki mata dan telinga yang terbuka, maka Tuhan akan membawa saudara dalam kehidupan yang jauh lebih baik lagi. Dalam keadaan dunia ini akan ada krisis-krisis. Ada krisis keuangan, ada krisis pangan. Tetapi ingat ini, di dalam rumah tidak pernah akan terjadi krisis. Karena Tuhan yang akan menjaga dan melindungi. Di dalam rumah kita bisa pukul mundur semua krisis yang ada. Semua kelemahan yang ada, kekurangan yang ada, kita bisa pukul mundur. Di dalam rumah selalu ada kekayaan sorgawi yang tidak bisa diambil oleh siapapun dan apapun juga. Kita percaya ketika Tuhan bekerja dalam hidup kita, ada hubungan yang baik antara bapa dan anak. Ada hubungan yang berkesinambungan. Menjadi satu bapa dan anak. Maka hal-hal yang ilahi akan terjadi di dalam hidup kita. Yang di luar rumah tidak bisa melakukan apa-apa. Perhatikan saudara, ketika anak bungsu masih di dalam rumah, tidak ada ceritanya anak bungsu kelaparan. Tidak ada ceritanya anak bungsu tidak memiliki pekerjaan. Tidak ada ceritanya anak bungsu tidak bisa makan. Di dalam rumah semua tersedia. Di dalam rumah apa yang saudara perlukan, bukan engkau sendiri yang menyediakan. Bukan engkau sendiri yang mencarinya. Di dalam rumah Tuhan yang menyediakan semuanya. Di dalam rumah semuanya tiba-tiba ada. Untuk engkau bisa berfungsi dengan baik dan sempurna. Di dalam rumah Tuhan akan membangkitkan engkau. Menjadi pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Engkau tidak akan dilindas oleh krisis keuangan. Engkau tidak akan dilindas oleh krisis pangan. Tetapi justru engkau bangkit. Menjadi solusi bagi orang-orang yang terlindas krisis. Oh, saya berdoa di dalam nama Yesus. Biar engkau menjadi orang-orang yang menjadi solusi bagi lingkunganmu, bagi keluargamu. Engkau tidak terlindas oleh keadaan krisis yang ada. Engkau tidak terlindas oleh krisis keuangan. Engkau tidak terlindas oleh krisis kesehatan. Engkau tidak terlindas oleh krisis pangan. Tetapi engkau menjadi orang yang justru bisa memenuhi kebutuhan orang-orang yang sedang terlindas itu. Engkau bangkit menjadi anak Tuhan. Roh seorang anak dicurahkan atas hidupmu. Engkau berhubungan dengan Bapa dengan baik. Engkau terhubung dengan Bapa yang benar. Dan engkau bahu-membahu melakukan tugas kerajaan. Sehingga apa yang menjadi persediaan sorga itu bisa diwujud nyatakan di muka bumi ini. Biar roh seorang anak itu ada di dalam hidupmu. Kalau engkau memiliki roh seorang anak, tidak pernah akan ada kelaparan. Seorang anak tidak pernah mengerti kelaparan. Ketika engkau ada di luar rumah, baru engkau tahu apa arti kelaparan. Seorang anak tidak pernah terlindas krisis karena ada Bapa yang menjaga. Ada covering dari Bapa. Seorang anak yang terhubung akurat dengan Bapa, maka akan menikmati. Dan bukan cuma menikmati, tetapi hidup di dalam berkat Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya. Nah, Tuhan bekerja. Dan saya percaya ketika Tuhan bekerja, tidak ada satupun yang bisa menghalangi pekerjaan Tuhan di dalam hidupmu.
Oh haleluya, angkat tanganmu berdoa kepada Tuhan. Biar roh seorang anak sekarang dicurahkan atas hidupmu. Dinyatakan, biar Tuhan sendiri yang bekerja. Sehingga hati yang lembut, mudah dibentuk, mudah diajar, dan mau berubah, itu ada di dalam engkau. Kau mau mengikuti apa yang Tuhan mau dari engkau. Engkau tidak memakai keinginanmu sendiri. Engkau tidak memakai pikiranmu sendiri. Tetapi Tuhan sendiri yang akan menaruh keinginannya. Yang akan menaruh pikirannya. Roh hikmat dan pengertian dicurahkan atas hidupmu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Biar engkau dibangkitkan. Menjadi solusi. Menjadi jawaban bagi dunia ini. Engkau bukan orang yang terlindas oleh keadaan zaman ini. Tapi engkau yang berdiri dan menjadi jawaban bagi dunia ini. Biar roh seorang Yusuf diberikan dalam hidupmu. Sementara dunia kelaparan, Yusuf berdiri menjadi solusi, menjadi jawaban bagi orang-orang yang lapar. Ya, roh seorang Yusuf, anugerah seorang Yusuf dicurahkan dalam hidupmu. Terjadilah dalam hidupmu. Haleluya. Haleluya. Izinkan Tuhan bekerja menjamah engkau. Izinkan dia menjamah hatimu. Sehingga frekuensimu sama dengan Bapa. Sudut pandangmu menjadi sama dengan Bapa. Izinkan dia bekerja dan menjamah hidupmu. Sehingga engkau diangkat naik. Engkau tidak turun lagi, tapi engkau diangkat naik. Haleluya. Mengucap syukur kepada Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Untuk firman yang terus ada bagi kami. Ini adalah firman kerajaan. Ini adalah engkau sendiri, kehidupanmu sendiri. Yang diberikan dalam hidup kami. Sehingga kami tidak pernah kekurangan. Tidak pernah kelaparan. Tidak pernah kesakitan. Karena engkau ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Amin.